Ini tadi harga berapa? 7.000. 7.000. Ini buat saya ya. Itu pasti ya. Dia tak mampu sholat. Tidak menyesal? Tidak menyesal. Karena saya lihat penawaran itu alot yang si pemilik pusaka tetap tidak mau jual. Nah, disitulah kesempatan saya memperlihatkan ilmu pukau kepada peserta itu. Jadi sebelum kelas dimulai ini. Kenapa saya mereview sendiri video saya ini? Karena tentu saja sahabat semua tidak mengerti atau tidak tahu bagaimana awalnya, kenapa akhirnya terjadi hal seperti ini. Baik, sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seperti biasa saya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, pada saat ini saya akan mereview video saya sendiri tentang pukau. Dan video saya yang saya upload 13 Juli 2016. Keterangannya seperti ini. Video ini adalah sebelum pelatihanku dimulai di Kedah, Sungai Petani, Malaysia. Aku dengar Tuan Kaman yang ahli benda pusaka menawar tombak calon peserta. Nah, begini ceritanya. Jadi kebetulan waktu itu kelas saya itu di Kedah, Sungai Petani, perbatasan Malaysia dengan Thailand. Kebetulan diadakan di homestay daerah setempat. Jadi sebelum kelas dimulai, saya semalamnya udah nginap dan peserta juga sudah nginap. Jadi sebagian peserta nginap di sana juga. Lalu ketika pagi kami ngopi, saya kebetulan ngopi di dalam ruangan. Jadi saya ngopi kebetulan di dalam ruangan dan para peserta kelas saya itu ngopi di beranda. Mereka duduk beramai-ramai di beranda kan sebagian. Ketika saya ngopi itu terdengarlah sama saya salah seorang peserta namanya Tuan Kaman. Beliau ahli pusaka dan sangat suka mengoleksi pusaka. Dan kebetulan salah satu peserta yang juga mempunyai hobi yang sama dengan pusaka, dia bawa banyak pusaka di dalam tasnya. Nah, saya dengar-dengar dari dalam ruangan, Tuan Kaman ini tertarik sama salah satu pusakanya. Sampai Tuan Kaman ini menawar pusaka itu dengan senilai 7.000 ringgit atau sekitar di atas 20 juta lebih lah kalau rupiah. Jadi saya dengar penawarannya cukup alot. Dimulai dari bawah dulu, dari 5.000, 6.000, 7.000 kan. Ketika saya dengar begitu, saya langsung keluar ruangan. Dan karena saya lihat penawaran itu alot yang si pemilik pusaka tetap tidak mau jual. Nah, disitulah kesempatan saya memperlihatkan ilmu pukau kepada peserta itu. Jadi sebelum kelas dimulai ini. Karena kelas kami dimulai jam 9. Waktu itu masih pagi lah kan. Kesempatan saya memperlihatkan, membuktikan ilmu pukau kepada mereka. Ya, jadi sebelum kelas dimulai. Nah, walaupun dalam video ini itu adalah keadaan nyata, real, nggak ada rekayasanya. Tapi yang jelas, bagi sahabat semua, video ini saya tujukan bagi sahabat semua hanya untuk hiburan. Jadi jangan mengambil kesimpulan apapun terhadap video saya ini. Dan video ini khusus saya tujukan kepada murid-murid saya agar menjadi bahan pembelajaran. Bagaimana bahan pembelajarannya? Ketika mereka menonton video saya ini, mereka akan paham.
oh begini, oh begini, oh begitu. Jadi buat sahabat semua yang bukan murid saya, jadikan ini hiburan ya. Dan jadikan ini ya sebagai hiburan bahwasannya ternyata khasanah ilmu pengetahuan Nusantara kita ini tidak kalah dengan khasanah ilmu pemberdayaan diri Barat. Seperti di Barat itu terkenal dengan hipnosisnya. Dan salah satu khasanah keilmuan yang berasal dari Minangkabau namanya pukau, ya itu khasanah Nusantara kita. Jadi video ini ceritanya seperti itu. Kenapa saya mereview sendiri video saya ini? Karena tentu saja sahabat semua tidak mengerti atau tidak tahu bagaimana awalnya, kenapa akhirnya terjadi hal seperti ini. Jadi kan bisa saja dari sahabat semua menganggap jangan-jangan itu rekayasa atau jangan-jangan itu sudah dihipnotis sebelumnya atau segala macam lah. Ya kan? Karena kalau bagi yang memahami ilmu hipnosis dia akan paham. Ada namanya post hipnosis. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa ini adalah post hipnosis karena ini ya kejadiannya mengalir saja. Oke sahabat, mari kita nonton ya. Kita nonton bersama-sama. Nama siapa? Isdarul. Panggilan? Is. Ya. Is tinggal di mana? Tinggal di Jepra. Jauh dari sini. Kurang lebih Tadi kalau dari sana naik apa? kereta. Ketemu hujan tidak di jalanan? Berapa perjalanan jamnya? Berapa lama? 3 jam. Tidak ada halangan semalam? Perjalanan tadi? Tidak ada. Tidak ya? Salaman. Sekarang coba lihat keris-kerisnya. Keris yang paling bagus. Ya, ini bagus ya. Ini buat saya ya. Ya. Demi apa? Ya. Buat berikan saya demi apa? Demi Allah apa? Disimpan. Disimpan. Ya, disimpan buat saya. Ya. Ini soal komunikasi. Jadi dia tidak akan bisa tolak. Terus dompet ada? Tidak ada. Handphone? Anggaplah yang itu yang mahal ya. Coba lihat lagi kerisnya. Nanti boleh ditanya perasaannya. Ini tadi harga berapa? 7.000. Ini buat saya ya. Ya. Itu pasti ya. Dia tak mampu tolak. Tidak menyesal. Tidak menyesal. Nanti apa yang dirasakan bisa ditanya nanti. Satu lagi. Ini buat saya ya. Ya. Memberikan itu coba katakan demi Allah saya berikan, coba katakan. Ini Allah saya beri. Nah, itulah ketiga. Dan juga kalau sekarang kan ini sudah milik saya, tapi ini bisa kita bikin dia lupa. Ini misal di antara 3 ini saya bikin lupa kan, ya. Ini bagus ya, ini milik saya ya. Tapi lihat ini apa namanya? Tombak. Lihat ini. Dan sekarang kita lupakan tombak ini. Yang lain dia ingat lagi. Terus apa tadi minat kah di apa? Nggak tahu lagi. Tidak tahu lagi ya. Boleh tidur di sini aja nanti. Sudah, baru saya sembuhkan lagi. Baru saya sembuhkan. Mau disembuhkan dulu? Mau sembuhkan ya. Nah, yang Tuan Kaman ini beliau inilah yang tadi menawar pusaka tersebut dengan sangat alot. Kita lanjut ya. Sekarang kita tanya bagaimana perasaannya kita. Cis, kamu pagi itu percuma dengan guru. Kamu pagi Kristus dengan guru percuma. Tak tahu. Kamu melepaskan demi Allah bagikan guru hak untuk guru dengan percuma. 2.000.
Berapa ribu tuh? Saya minta 7.000, kamu tak nak bagi. Kamu bagi guru. Perasaannya tuh tanya, kok bisa begitu gitu. Betul, Kenapa? jelas dia kamu bagi tadi. Kenapa bisa? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Saya minta 7.000 kamu tak bagi, yang itu kamu bagi free gitu. Dengan atas nama Allah lagi kamu berikan. Tahu, terus. Bingung. Kamu bagi berapa bilah tadi yang kamu bagi? Dua je. Karena yang Nah, tadi kan pusakanya ada 3 bilah itu. Karena salah satunya yang harga tombak tadi yang 7.000 ringgit tadi, saya bikin dia lupa. Jadi dia taunya pusakanya yang diberikan ke saya cuma 2. Ya, kita lanjut. coba periksa lagi barang-barangnya dulu, mungkin ada yang ketinggalan. Adik-adik tak? Dua ke kamu bagi ke guru? Dua atau lebih? Cukup? Barang apa dah? Cukup? Periksa dulu. Dan lihat, ini peserta juga melihat kejadian yang secara langsung yang belum pernah dia lihat seperti ini. Tuh. Oke, kita lanjut. Mana yang paling mahal lagi? Lupa. Loh, cukup tadi. Katanya mungkin diberikan lebih di 2 mungkin tadi. Kamu bagi berapa? Dua je berapa? Dua ada. Dua je. Lumayan juga. Tinggal di rumah mungkin. Tinggal. Sudah lihat ya kalau kan. Nah, ini pun dia nggak ingat kok bisa di sini, dia nggak ingat. Sudah simpan. Salam dulu. Alhamdulillah. Sudah lihat buktinya? Kalau dia juga nanti dia lihat rekamannya, baru dia tahu. Jadi sahabat, ya saya bersyukur dengan kejadian ini karena sebelum kelas dimulai akhirnya dia melihat buktinya kan. Makanya saya katakan, sudah lihat buktinya? Sudah lihat buktinya? Nah sahabat semua, saya buat video ini bertujuan adalah untuk hiburan dan kedua juga mari sahabat semua kita cintai khasanah keilmuan Nusantara kita ini. Jadi mau keilmuan dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari mana saja, itu adalah khasanah keilmuan kita Nusantara. Siapa lagi yang perlu menghargainya kalau bukan kita sendiri? Jangan sampai terjadi ketika negara lain mengakui itu khasanah dia, kita marah-marah pula. Padahal penyebabnya adalah karena kita sendiri tidak menghargai khasanah kita. Bahkan datang pengetahuan-pengetahuan dari luar, kita terima dengan sangat bersenang hati, bahkan dengan harga yang mahal belajarnya. Sementara khasanah kita jauh lebih unik dan power dari khasanah mereka itu. Tapi apapun namanya, setiap pengetahuan itu ada gunanya. Baik hipnosis, baik pukau, baik yang lain, untuk pengobatan, untuk segala macam, untuk keyakinan. Oke sahabat, demikian video saya kali ini mengenai ilmu pukau. Kembali saya sampaikan bahwa video ini saya tujukan buat sahabat semua sebagai hiburan. Dan juga kenapa saya review lagi video saya sendiri, ya saya menceritakan kenapa video ini ada dan apa penyebabnya. Ya, seperti yang saya katakan di depan tadi, ketika pagi-pagi saya lagi ngopi di dalam ruangan dan calon-calon peserta, calon-calon murid saya ngopi di beranda. Kita berada di salah satu homestay di daerah Kedah tersebut. Oke sahabat, semoga terhibur ya dengan video saya ini. Terima kasih. Sukses bagi sahabat dan saya di sini serta kita semuanya. Sukses selalu bagi negara kita. Dan kenapa juga saya review ini, ya saya sudah rindu hendak ke Malaysia. Mudah-mudahan kita sudah boleh berjalan ke negara manapun dengan mudah.
Karena untuk COVID sendiri di negara kita sudah mulai jauh lebih baik, ya. Kita nanti juga sudah bebas pergi ke daerah manapun, mudik, mau lebaran juga sudah boleh dibebaskan. Itu petanda baik. Dan mudah-mudahan kita juga boleh mudah untuk pergi ke luar negeri tanpa aturan-aturan yang rumit yang menyulitkan kita. Oke sahabat, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.